namanya oknum, kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari, dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, makanya harus diinvestigasi. Masalah waktu aja, kapan dia dijadiin tersangka, ya. Kalau saya dari awal udah bilang dia harus ditangkap. Dia pernah bilang kalau kita pun pisah, kita pisah baik-baik. Mas Baim bilang itu dia ngikutin saya teriak-teriak minta duit, itu nggak masuk akal saya sebagai orang. Selamat pagi pemirsa. Jumat pagi, saatnya saya, Kristi Kolondam, kembali hadir memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas seputar dunia selebriti dalam Hot Issue Pagi. Rahel V-nya akhirnya minta maaf setelah diketahui kabur dari kewajiban menjalani karantina pasca pulang dari Amerika. Namun meski telah meminta maaf, Rahel V-nya tetap terancam hukuman penjara. Permintaan maaf juga meluncur dari bibir Baim Wong pasca aksinya marah dan menuding seorang kakek bernama Suhut mengemis dan memaksa meminta uang mendapat kritikan dan kecaman. Akibat aksinya tersebut, Baim Wong harus rela kehilangan banyak subscriber di kanal videonya di dunia maya. Info yang tak kalah menarik datang dari Dena Devanka dan Jonathan Frizzy yang berdamai dan sepakat saling mencabut laporan polisi. Lantas mungkinkah keduanya akan rujuk dan urung bercerai? Seperti apa pula kisah Sandi Aulia dan David Herbowo yang selama 8 tahun menanti momongan namun kini justru siap untuk berpisah selama-lamanya? Pemirsa, langsung saja kita simak, ini dia kabar hot yang pertama. Rahel V-nya seperti tak pernah berhenti menuai kontroversi. Sejak awal kemunculannya, wanita yang lebih dikenal sebagai selebgram itu memang kerap jadi buah bibir karena kontroversinya. Dan baru-baru ini, ia kembali menjadi trending pemberitaan karena ulangnya kabur dari tempat karantina sekembalinya dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, pada 1 September lalu, Rahel tengah berada di New York, Amerika Serikat bersama sejumlah selebriti lainnya. Sepulangnya dari Amerika, Rahel yang seharusnya menjalani karantina di Wisma Atlet justru disebut-sebut kabur dan pergi liburan ke Bali. Kritikan dan hujatan pun tak pelak datang menghujam. Bahkan seruan agar Rahel ditangkap dan harus dihukum penjara begitu nyaring terdengar. Dan baru-baru ini, lewat unggahannya di media sosial, Rahel akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Lalu setelah meminta maaf, akankah Rahel V-nya bebas dari ancaman pidana yang ada di depan mata? Ataukah pihak berwajib akan usut tuntas terkait kaburnya Rahel V-nya yang mirisnya disebut-sebut dibantu juga oleh oknum TNI? Selalu happy, jadi kalian juga nggak ada ngatain orang lain. Semoga kalian yang ikutin perjalanan aku dari lama juga masih menyayangi aku seperti sebelumnya. Dari aku yang bikin video ceplas-ceplos, terus yang aku ya segala macam perubahan aku sampai ke titik ini. Aku berterima kasih banget sama kalian semua yang udah ngikutin aku dan udah support aku sampai sekarang. Kasus yang Rahel V-nya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi karena namanya oknum, kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari, kan kemarin sempat berubah jadi 5 hari, tapi ini 8 hari dan menjadi 3 hari doang. Dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, makanya harus diinvestigasi. Nggak mungkin cuma dia doang. Secara logika aja kan kalau misalkan ada oknum petugas terus japri selebgram yang followernya sampai 6M, nggak mungkin dong lewat DM.
Nggak mungkin dong gitu. Padahal kalau kita lihat dia kan berangkat bareng teman-teman kayak Gading, Enzi, Arif Muhammad, dan mereka semua itu sampai nginepnya kan di hotel. Dia doang nih yang mengalami hal itu. Berarti harus diselidikin kenapa kok bisa mendapatkan kontaknya, lalu kok bisa keluar dari Wisma Atlet, biayanya itu berapa, dan harus disanksi agar tidak menjadi PR-PR berikutnya. Kaburnya Rahel V-nya dari kewajibannya menjalani karantina benar-benar membuat banyak orang merasa miris. Betapa tidak, sebagai influencer dengan jutaan pengikut, Rahel tak seharusnya mencontohkan hal negatif yang tentunya akan sangat berdampak buruk. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 perlahan mereda, namun bagaimanapun kita tentu tak bisa menutup mata dengan rentetan tragedi pilu yang pernah terjadi. Publik tentu masih ingat bagaimana ganasnya COVID-19 yang juga merenggut sejumlah selebriti serta tokoh-tokoh negeri ini. Sebut saja misalnya Yopi Latul yang harus menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 September 2021 lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Kepiluan juga sempat menyelimuti publik negeri ini ketika di bulan Juli 2021 lalu, dua publik figur yakni Jen Salimar dan Riks Dadali kembali ke pangkuan ilahi setelah terpapar COVID-19. Dia memang kemarin sempat positif kena penyakitnya, positif corona gitu. Jadi kita bawa ke RSIB awalnya, baru dari RSIB dipindahkan ke Sentra Mita Cibinong gitu sih. Itu yang saya nggak nyangka sama sekali karena memang kita di keluarga memang benar-benar memang dijaga banget gitu. Tanggal 19 dia nggak kuat lagi, akhirnya dia datang ke rumah sakit. Dirawat 3 hari, tapi balik karena nggak dapat ruangan, dapatnya di UGD gitu ya. Setelah pulang tanggal 29 dia kehabisan oksigen dan anfal. Akhirnya menunggu waiting list hampir 70 orang, dia baru dapat ICU, masuk ICU. Begitu masuk ICU udah nggak sadarkan diri. Teman-teman Rick, mohon maaf apabila ada kesalahan, sama kenal sama Rick semuanya ya. Itu aja ucapan dari saya, dari istri dan anak-anak saya. Sebulan sebelumnya, tepat pada 18 Juni 2021, ganasnya COVID-19 juga menyerang komedian kawakan Fuad Alkar. Setelah sempat menjalani isolasi mandiri dan kondisinya nampak baik-baik saja, Fuad Alkar tiba-tiba mengalami meriang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bersamaan dengan kondisinya yang semakin melemah, sahabat Ayu Azhari itu pun akhirnya memenuhi panggilan ilahi dan menyisakan duka di hati keluarga dan para sahabat.
Hal sama juga dialami Raditya Oloan. Suami dari Joanna Alexandra itu harus menghadap sang pencipta setelah sebelumnya sempat berjuang melawan ganasnya COVID-19. Meninggalnya Raditya Oloan dan Fuad Alkar karena COVID-19 tentu menjadi sebuah kepiluan. Bukan saja untuk keluarga, namun juga untuk banyak orang yang selama ini sangat mengenal mereka. Aku cukup kaget dan sedih karena biasanya kita suka telepon-teleponan gitu, ada kabar apa dia pasti update, dan Abud itu selalu membawa keceriaan buat keluarga kami. Kita nggak dengar dia sakit karena orangnya selalu ceria. Ternyata baru dengar katanya sakitnya baru beberapa hari lalu. Jadi memang COVID ini kita harus waspada ya. Jauh sebelum Fuad Alkar dan Raditya Oloan, ganasnya COVID-19 juga menerpa Rina Gunawan dan Ustadz Ali Jaber. Seperti diketahui, 2 Maret 2021 lalu, jutaan orang menjadi saksi bagaimana virus corona merenggut nyawa Rina Gunawan. Istri Teddy Syah itu memang sempat dinyatakan positif COVID-19 dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 minggu. Selama menjalani pengobatan, Rina yang juga memiliki riwayat asma dan radang paru-paru sempat mengalami sesak nafas sebelum akhirnya memenuhi panggilan Sang Maha Kuasa. 2 bulan sebelum Rina Gunawan, Ustadz Ali Jaber sudah lebih dulu menghadap Sang Ilahi, tepatnya pada 14 Januari 2021. Seperti Rina Gunawan, Syekh Ali Jaber juga sempat dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan positif COVID-19. Kondisi Syekh Ali Jaber sejatinya sempat membaik dan menunjukkan perkembangan. Ia bahkan sempat dinyatakan negatif sebelum akhirnya berpulang kembali ke rahmatullah. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain. Gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar dan untuk menahan semuanya. Ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah, justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal semangati, bimbing anak-anak. Ya seperti yang saya sampaikan bahwa saya berani bersaksi gitu. Bahwa saya ridho, bahwa istri saya orang yang baik. Ya, istri. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik. Menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik. Sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Kini, setelah melihat kembali sederet tragedi kematian yang sempat menerpa akibat ganasnya corona, tentu hal yang sangat wajar jika publik banyak yang murka dengan ulah yang dilakukan Rahel V-nya. Dikala banyak orang berjuang dan berkorban melawan ganasnya corona, dikala banyak publik figur yang wafat karena terpapar COVID-19, Rahel V-nya justru seperti tak merasa berdosa dengan kabur dari kewajibannya menjalani karantina. Rahel memang menyesal dan telah meminta maaf. Namun hal itu tentu tak serta-merta menghentikan gonjang-ganjing di luar sana yang telah membuat banyak orang cemas dan benar-benar meradang. Lalu, meski sudah meminta maaf,
Benarkah Rahel V-nya akan tetap dilaporkan ke pihak berwajib? Ya kalau itu saya nggak tahu, cuman saya mengharapkan keadilan aja. Maksudnya kan kita tahu lah dulu kalau kita lihat kalau orang nggak pakai masker, mungkin sekarang masih diingatkan, wajar lah, nggak ada denda-denda. Orang nggak jaga jarak, ya sekarang kita tahu lah di KRL juga nggak, di ditegur-tegur lah. Restoran buka sampai malam kan dirazia. Nah ini ada aturan karantina, diakali menggunakan petugas, harus diselidiki. Kalau terbukti, sanksi yang dilakukan harus memberikan efek jerah biar yang lain nggak kayak gitu. Karena kan seperti kita tahu, artis-artis lain dan selebgram lain patuh. Tapi ada orang lain yang ngadu. Ya justru kalau ada orang bilang kan, netizen tadi ada yang bilang, "Dok, tapi setahu saya yang lain juga kayak gitu." Nah itu berarti sindikat. Berarti dia termasuk. Berarti itu malah semakin membuktikan bahwa berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi. Sanksinya tuh kalau buat Rahel tergantung dari Kemenkes, Satgas Covid dan TNI ya. Karena ini melibatkan kalau nggak salah TNI. Masalah waktu aja kapan dia jadiin tersangka, ya. Kalau saya dari awal udah bilang dia harus ditangkap, ya. Biar jadi efek jerah kepada oknum-oknum artis yang mengendorse